Selamat pagi teman-teman bakal calon remaja. Hari ini kebaktian prakem kedua. Teman-teman berarti hitung mundur teman-teman akan kemudian disebut sebagai remaja, teen. Mari sebagai para calon remaja, kita angkat pujian semua yang tercinta. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Allah, kami mengucap syukur kami bisa beribadah kembali hari ini. Ya Allah, kami mohon pimpinanmu agar hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan, memuji nama Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Dalam Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan segala syukur kami. Amin. Teman-teman, memasuki hidup sebagai remaja tentu banyak perubahan baik fisik, pemikiran maupun perilaku. Namun demikian, kita tetap perlu mengingat satu prinsip bahwa kita dicipta oleh Allah dengan maksud dan tujuan. Nah, teman-teman, kita angkat pujian karena kita ini buatan Allah. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus, untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup, Ia mau supaya kita hidup, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya, karena kita ini buatan Allah. Teman-teman, kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kita angkat pujian firman-Mu pelita. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai suluh pada jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan pelita hidupku. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Halo teman-teman Tunas yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, sungguh kami bersyukur karena Tuhan berkenan mengumpulkan kami. Oleh karena itu pada saat ini biarlah kiranya kami dapat merasakan kehadiran Roh Tuhan menolong kami untuk dapat mengerti segala kehendak-Mu. Untuk itu biarlah firman yang disuarakan menolong kami untuk dapat hidup dalam perkenanan Tuhan. Dan karena itu biarlah Engkau menolong hamba-Mu hingga apa yang dikatakannya berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi jalan Tuhan membangun kehidupan kami bersama. Inilah doa di mana kami hendak menyerahkan diri kami penuh ke dalam tangan kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman, saya akan membacakan bagian dari Injil Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-41 sampai ayat yang ke-52. Disaksikan demikian. Tiap-tiap tahun, orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah.
Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama, sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah kita umatnya yang dapat mendengar dan memelihara segala kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Teman-teman Tunas, ada seorang anak remaja. Kita sebut saja namanya Adi. Saat ini Adi berusia 13 tahun. Adi sering kesal kepada mamanya. Karena hampir setiap hari, mamanya terus menyuruh Adi untuk berhenti main games. Pada suatu waktu, ketika Adi sedang seru-serunya main games online dengan teman-teman, tiba-tiba Mama Adi masuk ke dalam kamar, langsung menyuruh stop bermain game dan mengerjakan tugas sekolah. Saat itu, hati Adi sangat kesal. Karena bagi Adi, Mama tidak bisa mengerti kalau Adi juga perlu hiburan. Coba teman-teman bayangkan, tiap hari cuma dikurung dalam rumah, gak bisa ngapa-ngapain, gak kemana-mana juga. Ya, cuma main games yang bisa menjadi kesenangan Adi di tengah kebosanan masa pandemi. Oleh karena itu, dengan jengkel, Adi protes pada mamanya. Begini kata Adi, "Mah, Adi bukan anak kecil lagi. Adi sudah gede, sudah remaja. Kasih kebebasan sedikit dong, Mah." Teman-teman, mungkin bukan hanya Adi yang sering merasa jengkel kepada orang tua. Kesal karena terus-menerus diingatkan. Disuruh ini, jangan itu, harus begini, jangan begitu. Kalian jadi kesal karena diperlakukan seperti anak kecil oleh orang tua. Mereka terus mengatur kehidupan kalian. Padahal kalian saat ini merasa sudah bukan lagi anak-anak. Karena itu mungkin ingin rasanya berteriak dan memberitahu semua orang untuk stop memperlakukan kalian seperti anak-anak. "No, I am teens." Teman-teman merasa bukan lagi anak-anak karena kini sudah menjadi remaja, tentu saja harus disertai dengan perubahan diri. Mengapa? Sebab kita tidak bisa menuntut orang lain memperlakukan kita berbeda ketika perlakuan kita tetap sama. Contohnya sikap Mama Adi tadi. Si Mama kalau ditanya tentu saja akan bilang ia tidak ingin marah-marah. Dia juga pasti tidak ingin bertindak seperti polisi, bolak-balik ke kamar Adi guna mengingatkannya belajar. Seandainya saja Adi menjadi anak yang telah menunjukkan sikap,
tahu mana prioritas, mana hiburan. Adi sudah bisa mengatur waktu dengan baik, mana waktu belajar, dan kapan waktunya sebentar beristirahat guna refreshing. Pasti, Mama tidak akan menyuruh Adi untuk berhenti main. Jika Adi dilihat Mama, tahu kapan waktunya untuk berhenti. Jadi, sebenarnya Adi dan juga kita semua tidak perlu protes dan mengatakan, "Now I'm teens," pada orang tua kita. Jika kita sudah bisa berperilaku sebagai remaja yang bertanggung jawab. Teman-teman, jelas bagi kita, oleh karena itu, rasanya tidak cukup merasa bukan anak-anak lagi jika belum dapat menunjukkan sikap berubah dari sifat kekanak-kanakan. Untuk itu rasanya perlu buat kita membahas apa dan bagaimana remaja. Supaya teman-teman yang saat ini sudah memasuki masa remaja bisa menjalani masa ini dengan baik dan menyenangkan. Tentu kalau kalian googling apa itu remaja, kalian akan mendapat banyak sekali definisi tentang remaja. Oleh karena itu saya sederhanakan saja. Remaja adalah kelompok orang yang berusia, bukan anak-anak, tapi juga bukan orang dewasa. Nah, bingung kan? Tapi sekalipun tidak menyenangkan, membingungkan, kita tahu bahwa situasi ini adalah situasi yang akan dialami oleh semua orang. Dan di dalam masa remaja, memang banyak hal-hal yang membingungkan. Kita menjadi bingung, kenapa tiba-tiba suara berubah? Khususnya buat teman-teman pria, yang dulu mungkin merasa suaranya lembut seperti malaikat, kok tiba-tiba saja mendapatkan suara menjadi serak dan berat. Atau kalian yang dulu berwajah mulus, tiba-tiba saja menemukan banyak jerawat di wajah. Atau kalian yang dulu merasa sangat jarang untuk menjadi marah, kok kini tiba-tiba mudah sekali emosi dan sering marah-marah. Dan banyak hal lain yang berubah di dalam diri kita yang membuat kita merasa masa ini bukan masa yang menyenangkan, masa perubahan. Dan oleh karena itu teman-teman, kalau tidak siap, maka ada juga banyak orang yang merasakan di masa ini, masa remaja, kemudian mengalami banyak kehilangan. Khususnya yaitu kehilangan kepercayaan diri. Karena wajah yang berjerawat atau karena suara yang pecah. Teman-teman yang Tuhan Yesus kasihi, situasi transisi ini adalah situasi di mana seharusnya kita harus jalani dengan tidak negatif. Karena kalau kita jalani dengan negatif, hal ini membuat kita merasa sebuah siksaan. Sebenarnya kalau boleh jujur, masa remaja adalah masa yang penting yang mungkin tidak akan pernah kalian lupakan. Di masa ini kalian akan menemukan jalan hidup kalian yang jelas menuju masa depan. Tadi contohnya dalam Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Kita menemukan kesaksian tentang bagaimana Tuhan Yesus juga mengalami masa remaja seperti kita. Teman-teman, kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah anak pertama yang dilahirkan oleh Maria. Dan sekalipun Tuhan Yesus itu bukan anak dari Yusuf dengan Maria, akan tetapi Tuhan Yesus tumbuh dalam asuhan mereka. Disebutkan dalam Alkitab bagaimana Maria dan Yusuf adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, sehingga mereka menjalankan ketaatan agama dengan sangat baik. Teman-teman, Maria dan Yusuf adalah orang yang tinggal di Nazaret, orang yang tidak tinggal di Yerusalem. Akan tetapi dalam Injil yang kita baca tadi, karena ketaatan yang ada di dalam diri mereka, mereka sekeluarga disaksikan pergi datang ke Yerusalem untuk merayakan Hari Raya Paskah. Pada saat itu, Tuhan Yesus juga ikut bersama orang tuanya. Dan seperti kebanyakan anak remaja, pada waktu itu Tuhan Yesus datang ke Yerusalem mengambil kesempatan untuk hadir di Bait Allah. Mengapa? Karena remaja-remaja Yahudi memang ada dalam satu fase pendidikan agama, sehingga mereka banyak belajar kepada para rabi.
Yang menarik di sini adalah sikap Tuhan Yesus. Nampak jelas oleh kita semua, sekalipun Tuhan Yesus masih remaja, Tuhan Yesus menunjukkan bahwa Dia tahu apa yang penting. Tuhan Yesus tidak memilih untuk pergi jalan-jalan keliling kota Yerusalem, melihat pemandangan kota yang pasti menarik pada waktu itu. Kenapa saya katakan demikian? Karena seperti Hari Raya Paskah pada umumnya, banyak orang Yahudi yang datang dari berbagai macam tempat. Pada waktu itu pasti juga mereka membawa banyak barang-barang dari luar negeri. Hal-hal tersebut nampaknya tidak menarik perhatian Tuhan Yesus, sebab Tuhan Yesus memilih tetap ada di bait Allah. Ia setia untuk duduk dan belajar. Bahkan Alkitab mengatakan saat itu Tuhan Yesus mendengar penjelasan para imam dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mendalam sehingga percakapan mereka menjadi satu percakapan yang hangat. Teman-teman, disaksikan oleh Alkitab, pada waktu itu Tuhan Yesus jelas menentukan prioritas, mana yang penting bagi dirinya dan mana yang kurang penting. Sikap seperti inilah yang nampaknya membuat kemudian Yesus disebutkan Alkitab bertambah besar dan bertambah hikmatnya. Hingga kemudian Tuhan Yesus menjadi pribadi yang semakin dikasihi oleh Allah dan manusia. Teman-teman tunas yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya percaya kita semua mau dikasihi oleh Allah dan manusia. Oleh karena itu, kita harus meneladani Tuhan Yesus, yaitu bersikap berhikmat dalam bersikap. Tahu mana yang penting dan menentukan pada pilihan yang tepat. Saya punya contoh lain. Saya punya cerita tentang seorang anak bernama Anna. Dia remaja berusia 12 tahun. Dia tumbuh dalam keluarga yang kurang mampu. Akan tetapi, dia tidak merasa rendah diri akibat keuangan keluarga mereka. Sebaliknya, Anna selalu belajar bersyukur sebab dia tahu sikap itu yang disukai oleh Tuhan. Selain itu juga Anna memang melihat bagaimana ayah dan ibunya bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Sudah lama, Anna punya masalah dengan HP pemberian ayahnya, karena HP itu adalah HP lama bekas ayah. Oleh karena itu, ayah dan ibu Anna berjanji untuk memberikan HP baru sebagai hadiah ulang tahun. Anna tentu saja merasa senang. Ia membayangkan HP baru nanti pasti sangat membantu untuk belajar online. Akan tetapi, ketika hari ulang tahunnya hampir tiba, tiba-tiba saja ayah jatuh dari motor hingga harus masuk ke rumah sakit. Syukurlah, ayah tidak lama dirawat di rumah sakit. Tetapi kecelakaan tersebut telah membuat uang untuk membeli HP ternyata terpakai. Di hari ulang tahun Anna, ayah dan ibunya meminta maaf karena tidak dapat memberikan Anna hadiah HP yang dijanjikan. Yang menarik teman-teman, saat itu ternyata Anna tidak marah karena tidak mendapat HP baru. Anna juga tidak kecewa karena ia terus akan mengalami kesulitan belajar dengan HP lamanya. Malahan di hari ulang tahunnya itu, Anna menghibur orang tuanya yang sedih karena tidak bisa memberikan HP baru bagi Anna. Anna mengatakan kepada ayah dan ibunya bahwa Anna bersyukur kepada Tuhan di hari ulang tahunnya. Anna sudah menerima hadiah terbaik dari Tuhan, yaitu ayahnya yang selamat dari kecelakaan dan sudah sembuh. Teman-teman yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, sikap Anna menjadi contoh juga buat kita. Bagaimana seorang remaja yang tidak lagi anak-anak, seorang yang berpengertian, seorang yang tahu prioritas. Sikap anak ini meneladani sikap Tuhan Yesus yang menunjukkan kepada kita semua ternyata kebijaksanaan juga bisa dimiliki oleh orang muda. Oleh karena itu teman-teman yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, saya mau menyampaikan pada saat ini, selamat menjalani masa remaja. Dan biarlah Tuhan membentuk kalian menjadi pribadi yang bertumbuh semakin besar dan semakin berhikmat, sehingga semakin dikasihi oleh Allah dan sesama. Untuk itu, Tuhan Yesus senantiasa memberkati kalian. Amin. Teman-teman, dengan
bangkit berdiri dan dengan sikap sempurna, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama dengan gereja di segala abad dan tempat. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman, saatnya kita memberikan persembahan. Teman-teman bisa mengumpulkan persembahan dalam sebuah kotak. Teman-teman masukkan persembahannya, dan nanti akan dikumpulkan ketika sekolah minggu tatap muka langsung sudah dilaksanakan. Teman-teman juga bisa meminta bantuan papa dan mama untuk melakukan transfer ke rekening di bawah ini untuk memberikan persembahan teman-teman. Teman-teman, mari bersatu di dalam doa untuk mengakhiri ibadah kita. Tuhan Allah Bapa, kami hendak bersyukur sebab Tuhan hadir dalam tiap fase kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan telah menghantarkan kami tumbuh dari masa kanak-kanak menjadi remaja pada saat ini. Oleh karena itu, biarlah kiranya kami yang sudah menjadi pribadi yang berbeda ini, Tuhan mampukan untuk menjadi lebih baik lagi. Ketika Engkau memberikan hikmat dan kebijaksanaan di dalam hati kami. Sungguh kami rindu Tuhan, kami menjadi berkat bagi banyak orang. Oleh karena itu, tuntunlah kami untuk dapat membangun kehidupan kami berkenan di hadapan Tuhan. Kami hendak menyerahkan masa depan kami ke dalam tangan kasih-Mu, sebab kami tahu Tuhan senantiasa beserta dengan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah ini, oleh karena itu terimalah berkat yang berasal daripada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.